Assalamualaikum Hans. Oke, kali ini aku bakalan ngajak kalian ke wisata religi, yaitu ke Sunan Giri. Kenapa aku kesini ngajak kalian? Karena aku tuh sangat termotivasi dengan cerita beliau yang dulunya itu pernah dibuang oleh kedua orang tuanya. Masa sih? Iya. Soalnya kelahirannya itu dianggap telah membawa kutukan berupa wabah penyakit di wilayah tersebut. Nah, beliau juga anak dari Maulana Ishak, seorang mubalik Islam dari Asia Tengah, dengan Dewi Sekardadu. Pada saat dia dibuang di laut Selat Bali, akhirnya ditemukan oleh Sunan Ampel dan menjadi seorang murid yang disayangi banyak orang, termasuk Sunan Ampel sendiri. Akhirnya beliau mengangkat untuk menjadi menantunya. By the way, Sunan Giri adalah nama seorang wali songo dengan pendiri kerajaan Giri Kedaton yang berkedudukan di daerah Gresik, Jawa Timur. Sunan Giri membangun Giri Kedaton sebagai pusat penyebaran agama Islam di Jawa yang berpengaruh bahkan sampai ke Madura, Lombok, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Hebat banget ya Hans ya. Sunan Giri memiliki beberapa nama panggilan, yaitu Raden Paku, Prabu Satmata, Sultan Abdul Fakih, Raden Ainul Yakin, dan Joko Samudro. Ia lahir di Blambangan tahun 1442 dan dimakamkan di Desa Giri, Kebumas, Gresik. Dan aku tuh udah lama banget ya nggak kesini, dan aku tuh pengen tahu gimana sih suasana Sunan Giri ketika setelah PPKM dulu yang melanda. Otomatis kan pasti harus tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu dengan mencuci tangan, memakai masker, dan menjauhi kerumunan. Begitu pula dengan menjaga jarak ya Hans ya. Kalian bisa lihat sendiri suasana di sini tuh nggak begitu ramai, tapi alhamdulillah tetap ramai pengunjung, tapi nggak terlalu berdesakan seperti sebelum PPKM ya Hans ya. Di sekeliling samping kanan kiri itu kalian pasti akan disambut dengan berbagai macam makam. Nah, di sini kalian akan disambut dengan seperti orang yang meminta-minta gitu ya Hansia. Tapi alhamdulillah setelah PPKM ini kayaknya orang yang minta-minta itu udah mulai sedikit deh Hans. Udah kayak gak ada gitu loh. Cuma beberapa. Pas aku kesini tuh cuma ada sekitar 4 orang. Oke, jangan lupa cuci tangan sebelum masuk ke lokasi. Di sini bukanya itu setengah 7 sampai jam 9 malam. Oke, buat kalian yang kesininya itu rombongan banyak orang, otomatis kalian juga harus antri ya, Hans ya. Karena di sini aku cuma 4 orang, jadi aku bisa nyela-nyela ikut rombongan orang lain. Nah, kalian bisa lihat sendiri kan di sini tuh sampai antri-antri. Meskipun menurutku itu nggak terlalu banyak kayak dulu. Nah, ini wisata ketika aku masuk, karena udah nggak boleh bawa kamera, jadi kameranya aku sembunyiin. Jangan lupa bawa sandalnya masing-masing supaya nggak hilang. Nah, sandalnya itu dikelompokkan sama rombongannya masing-masing supaya nggak hilang gitu katanya penjaganya. Di sini semuanya berdoa. Dan alhamdulillah udah selesai semua dan udah sepi Hans. Jadi satu rombongan tadi tuh banyak banget. Nah, di sini tinggal beberapa orang aja, sekitar 6 atau 7 gitu loh Hans. Nah, ini aku bakalan ngasih tahu makam Sunan Giri tuh ada di Giri Kedatonnya, di dalamnya. BTW sebenarnya nggak boleh ya, dilarang keras untuk mengambil potret atau mengambil gambar. Nah, makam Ainul Yakin Sunan Giri menantu Sunan Ampel. Tapi di sini aku menguatkan ya untuk sekedar informasi supaya bermanfaat buat kalian. Nah, ini tuh juga dikunci selama PPKM. Akhirnya aku udah selesai berdoanya, terus aku keluar deh Hans. Dan di sini kalian bakalan disambut dengan orang-orang yang menawarkan jualannya. Di sini kan juga ada pasar tradisional seperti
seperti jualan baju yang khas Sunan Giri gitulah Hans. Jadi kalian menyempatkan fotonya di sini-sini aja ya Hans ya. Karena kalau nanti udah di pintu keluar, kalian bakalan disambut dengan berbagai macam baju. Tapi menurutku kalau pas KKM ini itu udah lumayan sepi setelah PPKM ini. Gak terlalu ramai kayak dulu sampai berdesakan gitu ya Hans ya. Bahkan penjualnya juga sepi, apalagi pengemisnya ya kan. Pengemisnya aja males, apalagi penjualnya. Jadi kayak serius rek temen. Nah di sini kan banyak yang tutup, bisa kalian lihat. Seperti biasa banyak orang jualan baju yang khas Sunan Giri, ada tulisannya I love Sunan Giri, Sunan Giri Gresik, seperti itu ya Hans ya. Banyak yang tutup, suasana itu juga sepi. Padahal aku kesininya tuh masih siang loh, masih jam 10-an. Masih pagi lah ya termasuk. Nah, ada orang jualan jajan seperti makanan ringan, khas-khas Wali gitulah Hans. Orang jualan baju, jualan kopiah, jualan gelang, jualan cincin, tapi imitasian gitu. Pokoknya yang buat orang-orang itu suka, entah itu anak kecil, entah itu orang-orang. Dan di sini tuh kalian tuh akan menemukan pohon beringin yang besar-besar gitu Hans. Pokoknya ciri khasnya wisata religi itu pasti ada pohon beringinnya. Kenapa ya? Itu menjadi pertanyaan besar loh Hans. Kenapa setiap wisata religi itu pasti ada pohon beringinnya? 2 atau 3 gitu ya Hans ya. Aku juga nggak tahu sih. Komen ya di bawah kalau kalian tuh tahu apa alasan setiap wisata religi itu pasti ada pohon beringinnya. Ayo. Oke, karena di sini tuh aku vlognya cuma di sini aja ya Hans ya. Jadi aku tuh nggak beli apa-apa, aku cuma beli satu, entah itu namanya kobot, entah apa gitulah Hans. Nanti aku bakalan aku kasih di video terakhir, aku kasih foto dan videonya, review makanannya gitu ya Hans ya. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Jadi kalian tuh bisa tahu referensi kalau kesini tuh gimana suasananya setelah PPKM gitu ya Hans ya. Entah itu ramai atau sepi atau ditutup. Jadi wisatanya tuh ya seperti ini situasinya. Semoga bermanfaat buat kalian. Jangan lupa share, subscribe, like, dan komen. Enaknya aku kemana lagi nih Hans? Pokoknya aku bisa pasti aku samperin ya Hans. Buat kalian semuanya. Ini nih video pas aku beli sesuatu. Makan. Iki jenenge apa, Bi? Kobot. Kolet nang untune yang bogis. Ya apa? Ci, ada muncul banyu. Ndang.